Karena kabarnya nih Habib ini belum pernah pacaran seumur hidupnya katanya. Begitu guys. Jadi kalau dibandingkan Habib kota dengan desa lebih memilih desa ya? Desa. Karena memang cita-citanya memang ke kota tuh niatnya belajar. Jadi dari desa ke desa lagi. Pun nanti cari gadis desa juga. Oi, kode lagi guys. Ya. 1, 2, 4. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Violet Podcast Open the Mind. Kali ini bersama seorang pemuda asal Riau ya, yang juga sekarang sedang belajar di RC Academy tentunya. Siapa lagi kalau bukan Habib Rabbani. Ya, jadi hari ini walaupun mungkin singkat podcastnya karena kita lagi syuting nih hampir maghrib ya, seperti cuaca ini. Senja. Ya, tidak di studio yang biasa, tapi kita buat studio di outdoor, alam terbuka. Semoga podcastnya ada manfaatnya. Oke, nah, yang pertama silahkan Bib. Ini kan banyak juga nih pemirsa sahabat Violet Podcast yang belum mengenal Habib Rabbani. Siapa sih sebenarnya ini sosok Habib Rabbani? Boleh diperkenalkan dulu dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya itu, nama lengkapnya Habib Rabbani Al-Hafiz. Umur 17 tahun. Ini tanggal lahir juga berarti? 3 Juli 2005. Jadi kalau yang mau siapin kado-kado, adalah waktu 2 bulan lagi. Oh, kode guys. Jangan lupa ya. 5 Juni. Ya. Asal Riau. Riau tuh di tengah-tengah Sumatera dia. Nih, kalau sana tuh saya sukunya Melayu. Jadi kalau ngomong sehari-hari itu kayak bahasa Malaysia itu. Bisa bahasa Malaysia berarti nih? Bisa lah sikit-sikit. Bisa lah sikit-sikit. Masya Allah, luar biasa. Lanjut Habib. Apa lagi tuh? Lanjut. Perkenalan kamu? Lahir di mana? Oh ya, kamu tinggal sekarang? Saya tuh lahir di pulau terpencil namanya nggak terpencil sih. Di pulau lah, Bengkalis nama pulaunya. Jadi di situ ada bisa langsung ke Malaysia berarti. Jadi di pulau itu ada apa namanya? Kalau apa? Dermaga, pelabuhan internasional di sana. Jadi bisa kita langsung ke Malaysia dan itu legal bukan ilegal. Oke. Di Riau itu ada di Dumai, ada di Bengkalis. Saya di Bengkalisnya. Nah, terus apa itu? Tapi sekarang kabarnya sudah pindah dari Bengkalis ya? Ya, saya pindah ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Di pusat kotanya. Gimana suasana Bengkalis dan Pekanbaru? Berbeza. Beza sekali. Oh, beza sekali. Kalau di Pekanbaru tuh suasana kota, saya sebagai anak desa tuh kaget. Karena biasanya tuh damai, tenang, biasa mandi parit. Ini mandi di air kaporit. Kan? Betul. Jadi kayak mana? Seru, tapi lebih seru di desa karena memang basicnya tinggal di desa. Saya tinggal di sini bersyukur sekali sebetulnya. Jadi kalau dibandingkan Habib kota dengan desa lebih memilih desa ya? Desa. Karena memang cita-citanya memang ke kota tuh niatnya belajar. Jadi dari desa ke desa lagi. Pun nanti cari gadis desa juga. Oi, kode lagi guys. Ya. Ini berbicara tentang gadis. Bagus sekali bridgingnya ya kan. Jadi saya dengar bahwa Habib ini banyak gadisnya. Jadi gimana nih Habib? Kan ya tentu pemirsa Sobat Violet juga yang ada di rumah nih, yang dimanapun ya yang menonton ini, pasti mungkin ada yang umurnya sama dengan Habib atau mungkin pernah juga apa istilahnya mengalami pubertas ya kan? Nah ini gimana Habib? Kalau Habib sendiri sih gimana sih apa istilahnya menghandle perasaan Habib itu sendiri? Karena kabarnya nih Habib ini belum pernah pacaran seumur hidupnya katanya. Begitu guys. Ya, jadi begini. Karena kita pasti punya kisah masing-masing. Jadi kalau saya itu dari KIV Indonesia itu diajarkan memang untuk bersahabat sama semuanya. Tapi kadang guys nih, beda nanti antara kita punya niat baik, itu beda tanggapannya. Jadi itulah yang harus diwanti-wanti. Apalagi perasaan anak orang. Tuh nih. Makanya saya kalau sekarang ya biarlah dia dengan kecimpung perasaan, saya nggak mau larut. Tapi kalau memang saya bukan cari yang bagaimana perasaannya, tapi bagaimana dia sevisi sama kita. Karena kalau cinta, perasaan itu kan habis. Tapi kalau kita jaga visi, mengejar satu tujuan dan itu lillah,
itu nggak akan ada habis-habisnya. Jadi kalau saya punya pelajaran tuh, apalagi kemarin banyak belajar di Majene baru pulang. Oh ya. Oh, nanti menarik kita bahas Majene, lanjut. Jadi saya melihat kenapa orang Majene ini selalu semangat, karena dia mengajar satu visi, 1 juta rumah ngaji Nusantara. Nah, saya disitulah bangun perasaan persaudaraan, saling menguatkan, saling mengukuhkan. Jadi saya berpikir, jadi yang dibangun tuh sebetulnya bukan perasaannya, tapi visinya. Tapi cintanya ada juga nggak? Ya itu mengikuti dah berarti, mengikuti. Makanya carilah yang sevisi denganmu. Ya alhamdulillah lah. Jadi itulah berarti kira-kira. Oh, gitu. Apa tadi mau ngomong aja nih? Ya. Mungkin cinta tanpa alasan tapi tidak tanpa tujuan. Oke. Pasti ada visi yang dikejar yang membuat itu timbul perasaan. Jadi menurut Habib kalau cinta ingin kekal itu harus ada sebuah tujuannya, begitu ya? Ya, dan sebaik-baik tujuan adalah kembali kepada Tuhan. Wih, Masya Allah. Udah cocok nih jadi calon suami. Oh ya, dipilih-pilih aja yang nonton ya. Nanti boleh DM Instagramnya nanti di kolom komentar tuh ya, ada Instagram Habib. Kita tag Habib Robani. Tapi ini Bib, tadi kita berbicara tentang Majene kan. Habib ini bertugas di Majene ini cukup lama. Ya. Tapi saya kesampingkan dulu lah topik cinta. Kita berbicara dulu tentang pengalaman Habib sendiri ditugaskan di Majene. Jadi Habib nih pemirsa Sobat Violet, kita tugaskan kemarin ya, RKV Indonesia tugaskan untuk menyebarkan risalah Al-Quran ya, mengajar anak-anak di Majene, ada satu kabupaten binaan kita di Sulawesi Barat. Nah itu bagaimana Habib? Apa sih yang kemudian berkesan di sana? Terus kemudian pengalaman Habib apa istilahnya yang paling ada yang paling teringat sampai sekarang susah dilupakan gitu ya. Luar tadi ya konteks cinta-cinta nih anak muda ya kan. Saya paling berkesan itu pertama tentang perjuangan kami berempat. Bagaimana itu saling menguatkan, saling mengukuhkan, walaupun ada kelas-kelas sedikit, tapi tetap karena kita tadi satu visi mengulang lagi niat. Tapi yang paling saya menjadi mood booster waktu kita lagi jauh lah tuh, misalnya lagi capek kan, apalagi kemarin misinya buat wisuda akbar. Iya betul. Itu memang mood boosternya tuh ketika kita dengerin setoran anak-anak. Dengerin cerita mereka, cerita lucu mereka, itu kayak jadi ya Allah lucu kali anak-anak nih, kayak jadi terharu tuh. Apalagi setoran, saya tuh paling sering nyimak setoran tuh di Biring Bondek namanya. Biring Bondek tuh di tepi pantai. Itu enak kali rasanya. Tuh saya dulu juga ada buat program nama di sana tuh Mandundu Wailopa di Sapona Sana Ike. Apa tuh artinya? Minum air panas di rumah anak-anak. Jadi saya setiap subuh tuh keliling buat jadwal ke rumah anak-anak santri. Alasannya pertama, pengen mereka sholat subuh aja berjamaah di masjid. Itu kalau selesai subuh tuh, kan biasanya saya imam tuh, keluar dari musola tuh mereka udah nunggu. Kak, ayo ke rumah saya. Jadi mereka menunggu setelah sholat tuh buat mengundang Habib ke rumah. Jadi karena bagi saya fatal ketika penghafal Quran tapi sholatnya masih bolong-bolong. Bisa jadi itu jadi penghambat mereka susah menghafal Quran. Mulai dari sholat yang paling, kalau bilang paling susah lah, sholat subuh. Itu tantangannya besar. Alhamdulillah lah. Tapi pasti kan dalam sebuah proses, terutama ya tadi ya, sama juga nanti mungkin sahabat Violet lihat atau kemarin sudah lihat ya video yang di Toba begitu kan, pasti dia ada naik turunnya dalam ya tadi mengajarkan anak-anak begitu, atau tadi dalam artian menuju tadi apa, kita ada misi untuk wisuda tahfiz akbar tuh kan. Nah, ada nggak satu titik di mana Habib tuh udahlah saya menyerah begitu? Ya, jadi saya tuh paling ada 3 tempat ditempatkan. Kita sebutlah ada di rumah Mama Uci itu di Lamaru, ada di Bawah Bulo, ada di 4 ada di Tepo, ada di Puseluang. Itu rata-rata kalau di Lamaru lumayan lah, ada cowok, ada cewek setara, dan di sana banyak orang tua. Begitu juga Bawah Bulo banyak juga tentang apa cowoknya juga akur. Di Puseluang ini itu rata-rata PSG pemuda itu penggerak itu cewek semua. Satu cuma cowok. Itu pun masih di bawah saya umurnya. Terus orangnya pemalu semua. Apa? Masih siri kalau bahasa apa? Bahasa macamnya masih sana. Saya bingung gimana lah cara rangkul orang nih. Maksud itu bakal gerak enggak cabang nah? Cabang enggak dah.
pertama ngajar di situ tuh kayak nggak ada harapan lah sini. Paling saya suruh Jack atau siapa ngajar. Dan saya pun awal-awal ke sana tuh nggak berani ngajar cewek. Saya ngajar anak laki terus. Ya. Kalaupun ngajar cewek yang jauh lah umurnya, masih kecil atau udah tua, mak mama, berani saya ngajar. Nah, ini teman-teman, saya lagi ketua kan, nggak ada yang mau tinggal di situ. Di cabang yang Di habis tugas tuh, Ah, Pesuloang ya. Pesulang nggak ada yang mau tinggal. Saya lah turunin ego lah ya, biarlah saya tinggal di sini. Akhirnya saya ingat tuh, ikhlas saja kan, balik lagi ke karakter hati itu memang sangat jadi bekal kita lah. Ikhlas. Terus saya teringat tuh, kalau kita ikhlas, kalau kita bangun dengan cinta, pasti Allah datangkan dengan orang-orang yang ikhlas juga. Ya tuh, awalnya tuh memang dari Mendundu Elopak tuh lah program saya bangun supaya mereka ini sholat subuh lah. Oke. Itulah mulailah ada anak-anak pertama, anak cowok tuh ramai tuh. Sampailah saya tuh ke rumah satu PSK, malu dia. Kan ada adiknya ngaji. Malu karena saya datang ke rumahnya, saya yang bikin kopi, saya yang kasih ke anak-anak. Itu dalam adat Mandar, paling kalau tahu itu aib lah kalau dibilang. Kalau gitu. tamu yang bikin. Apalagi tamu cowok. Oke. Oh, itu aib sekali. Nah, Terus diundang lagi ke rumahnya. Dari situlah awalnya. Semua PSK itu pengen ayolah ke rumah saya. Jadi disitulah mulai terbangun gimana komunikasi apa segala macam. Jadi mereka terbuka, pengen semangat ngafal Quran. Baru karena nggak pernah ada duta yang dikirim ke sana. Pertama kali duta tinggal di sana. Betul. Alhamdulillah. Tapi akhirnya jadi jatuh cinta dengan cabang tersebut ya. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali kenangannya, apalagi saya main sini di Biring Bonde itu banyak sekali kenangan. Biring Bonde, apa? Biring Bonde. Pinggir? Pinggir pantai Biring tuh pantai. pinggir. Oke guys, tapi ini karena sudah maghrib dan cahaya pun tidak memungkinkan karena lighting kita nih sudah tidak tahu kemana rimbanya begitu ya. Ya begitu. Jadi akan kita lanjutkan ke part 2 ya. Jadi Wow. stay tune terus ya. Juga nanti ada juga nih sebenarnya ada kameramen nih juga Dari Majalengka, bertugas bareng bertugas. bersama Habib. Nah, nanti kita undang Ini dia kameramen mukanya. datang ke podcast nih mukanya ya. Oke. Nah, penasaran kan? Nah, apalagi tadi kisah cintanya belum kita bongkar nih guys. Aduh. Sayang sekali karena sudah terpotong azan nih, apalagi nanti netizen komen kayak kemarin netizen komenin podcast kita, hostnya kurang asyik. Aduh, astagfirullah. Tapi itu jadi pembelajaran ya buat hostnya supaya kalau tadi Habib bilang ikhlas. Ya, ikhlas, sabar, lalu kemudian bersyukur dan kita coba lagi jadi host. Semakin bagus lagi. Oke, tetap saja stay tune, jangan lupa like, share dan juga subscribe kalau teman-teman merasa ini konten manfaat ya Habib. Nanti kita lanjutkan di part 2 ya. Entah nanti hostnya siapa saja boleh, ya, mesti saya. Oke, kita close pertemuan kita pada sore ini. Violet Podcast, Open the Mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 4.